Nenempisa lakum semenap Madura, akletuan tradisi unik sing ngobei pun sama chuluki manusia pasir. Beni polemnahkan odi nen kurun pasir, kotai wanana pun sana andi kebiasaan tedung, terapi, sampai ermi nen atas pasir. Tradisi ini am berbeda dari atlasan balam sebelumnya. Hekasampon dari pelepuana, siapa saja pasir akletuan energi alam, sebisa ngobei perhatian lebih sehat dan rileks. Sampai semakin, cik banyak pun sesuatu di atas pasir setiap malam. Dan acumur kebaik-hati alami. Menawap pun sahlakun, pasir lok cuma pama. Papes juga bepi bagian dari audit saya bantu ajaga kesehatan menyampung hakim pensahabeng ayam. Cuma apa vendor pendung ia pasir bisa nombor perhatian lebih sehat dan apa rasanya lebih ia pasir? Yuk, cawan jasa kau pinah aran-paran kita menyusuri tradisi nikah lebih dulu. Di pesisir Madura yang kaya akan pesona, Desa Legung menyimpan keunikan yang mungkin belum banyak diketahui. Di tempat ini, dengan langit sebagai atap dan irama ombak yang tetap, sebagian masyarakatnya masih memegang teguh tradisi leluhur untuk tidur di atas pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juanda. Profesi saya memang sebagai mantan kepala desa dari 1997 sampai 2007. Nah begini, memang dari dulu ini memang latar belakangnya itu memang sejak dulu tidurnya di pasir. Nah, karena kepercayaannya itu bisa bisa menyembuhkan penyakit, terutama seperti penyakit dulu itu nggak ada asam urat, nggak ada kolesterol, itu adanya rematik. Pasir ini secara bahasanya sampai sekarang ini orang pasir ini ranjang dipajang, pasir digelar. Dia walaupun beli ranjang apa itu tetap ditaruh, tapi dia tidur di bawah. Ya katanya leluhur sampai sekarang ini juga bisa sebagai penangkal ilmu hitam santet itu katanya. Ada orang kan di sini nelayan ya. Nah, kalau nelayan itu kadang-kadang 2 hari 2 malam di laut. Nah, kalau pulangnya itu kan kadang capek. Nah, setelah tidur di pasir, kenyataannya setelah bangun itu rasa capek, lelah itu hilang gitu. Jadi kemungkinan besar itu adalah sebagai obat dari kecapean, dari kelelahan setelah bekerja gitu. Perkenalkan, nama saya Frendi Septan Hadinata. Saya tinggal sudah 28 tahun. Ya, dari kecil itu sudah memang dibiasakan tidur di pasir. Termasuk tradisi turun temurun. Untuk masyarakat dari Desa Legung sendiri itu dari zaman dulu itu kan pasti nggak langsung terbiasa dengan tradisi manusia pasir itu ya Pak, dan tidur di atas pasir. Nah, awal mulanya mungkin dari Bapak sendiri cara memahami kok tradisinya tuh kayak gini gitu. Lah, itu gimana? Ini kalau emang dari luar itu dulunya memang seperti mbak-mbak ini ya, kadang-kadang agaknya risih atau gimana ke pasir ya itu. Nah, tapi mami kalau seperti dari luar, kadang suami istri, kadang suaminya itu di luar, terus istrinya itu dari desa
kampung pasir itu ya. Lah kadang disuruh dulu kalau tidur di pasir itu enak, aman, jadi cepat menghilangkan rasa capek, rasa lelah, bahkan itu bisa menyembuhkan asam urat. Dan itu seperti tadi, kalau jam 10 ke belakang itu pasir itu kan hangat, itu bisa juga terapi. Untuk cara leluhur sendiri atau mungkin cara bapak, Iya. karena udah mungkin punya anak dan segala macam, itu cara bapak mengajarkan dan menurunkan nilai tradisi dari desa Legung sendiri ke anak cucu itu gimana Pak? Atau langsung mereka sadar sendiri? Kalau untuk ini kan bukan sistem apa ya, masalah ini kan tradisi, memang sejak dari dulu ini kan nggak ketahuan dari mana itu, dan kok tahu-tahu langsung saya ini suka gitu, terus anak-anak saya itu suka, kan jadi ngikut sepertinya itu. Oh berarti dari kebiasaan? Di kebiasaan itu seperti nah saya itu ya, itu kalau berangkat tanding itu ya emang turunnya agak, kalau pulang gitu pasti ke pasir. Bahkan itu kalau cuma dari sini tuh ya bawa pasir di sok gitu, ditaruh di samping gitu. Ya kan nggak nyenyak katanya kalau tidur itu. Ya juga dirasakan saya. Walaupun keluar kota gitu Pak? Iya, yang seperti rindu sama pasir ini. Kapan dia pulang, kok masih lama ini? Iya, yang ada di depannya itu pasir tuh. Oke. Kangen. Untuk waktunya sendiri yang paling baik untuk tidur di atas pasir tuh ada waktu khusus atau kayak ya udah pengennya tidur di pasir aja gitu, atau emang ada waktu khususnya kayak mungkin malam, siang, pagi gitu? Enggak, kalau di sini itu pada umumnya kapan aja itu tidur di pasir. Tapi rasanya kalau sama semuanya ya? iya, tapi kalau saya itu enakan malam. Kalau saya Lebih adem ya? iya, lebih enak. Kalau musim hujan sama musim panas itu ada perbedaan nggak? Ada. Kalau musim panas itu biasanya nggak adem rasanya, panas. Tapi kalau hujan itu dingin. Bahkan ini bukan goyonnya ya, biar goyon enggak apa-apa. Bersalin pun di pasir. Iya. Itu sampai sekarang Pak? Bersalin di pasir. Kan kalau di sini ya kalau nggak bersalin di pasir itu agaknya kurang enak. Bahkan orang pasir sendiri itu ya kalau ke rumah sakit itu ya, opname itu ya, nggak bisa tidur katanya. Walaupun dikasih apa itu ya, tapi dia bawa pasir segini, ditaruh di apanya itu? Iya, apa tempatnya apa namanya ya? Tempat iya ranjang sakit itu dikasih. Tapi enggak, kadang-kadang dokter itu bisa mengerti, ya enggak apa-apa lah. Dari generasi ke generasi, manfaat tidur di atas pasir telah dirasakan. Lebih dari sekadar alas berbaring, pasir bagi mereka adalah representasi alam itu sendiri, sebuah jalinan erat dengan lingkungan sekitar. Di Desa Legung, pasir bukan sekadar hamparan luas. Ia adalah esensi dari rumah, jejak sejarah, dan penanda identitas. Di bawah irama ombak yang tak pernah surut, tradisi tidur di atas pasir terus berlanjut, mengisahkan kesahajaan, kebijaksanaan lokal, dan relasi abadi antara manusia dan alam. Tadi kan Masnya udah nyebutin kalau tidur di atas pasir itu bikin tenang, bikin adem gitu. Kira-kira ada nggak sih kayak dampak negatifnya gitu pas Masnya setelah tidur di atas pasir, apa dari segi kesehatan ngerasa gimana atau kulitnya gimana gitu? Sejauh ini kalau saya nggak ada apa-apa. Tapi kalau orang baru itu biasanya ke mata itu Pak ganggu. Oh, masuk ke mata? Iya biasanya. Tapi kalau udah terbiasa nggak ada masalah. Jadi prinsipnya begini, Mbak. Tidur itu mau di atas pasir atau di atas dipan, di atas kasur, yang penting adalah kita bisa memenuhi kualitas dan kuantitas tidur dengan baik. Jadi kualitas tidur dengan baik itu diukur kualitas itu dari fasenya. Dan namanya
fase non REM. Jadi ada 4 fase dalam tidur, non REM 1, fase 1, fase 2, fase 3, dan fase REM. Yang prinsip di sini adalah kualitas tidur itu harus deep sleep-nya minimal 25%. Deep sleep itu tidurnya nyenyak. Itu minimal itu di angka itu. Jadi misalnya kita tidur nih, mau tidur gitu masih ayam-ayaman gitu kan, 7 menit, 10 menit, itu fase 2 masuk lah, tidur dalam, yang nafasnya udah mulai teratur, melambat, nadinya sudah mulai turun, tensinya mulai. Nah itu di fase itu banyak regenerasi sel. Ada sel otot, sel tulang, sel otak. Itu fase regenerasi namanya. Setelah itu fase REM. Nah, itu sudah peningkatan fungsi kognisi di situ. Jadi tidur itu tidak masalah mau di pasir, mau di mana, asalkan 4 fase ini secara kualitas dan lamanya, kuantitasnya antara 7 sampai 8 jam ya. 6 sampai 8 jam lah rata-rata. Satu malam ya. Kalau Itu ke kuping hidung biasanya. masuk gak? Iya kalau nggak terbiasa. Tapi kalau udah terbiasa nggak masalah. Bangun-bangun udah ada itu di dalam. Iya, Kalau kulit yang iritasi itu nggak pernah ya mas? nggak pernah kalau Kayak saya. gatal-gatal gitu loh. Itu enak kalau gatal. Oh, Garuk. enak ya kalau Iya, dikasih pasir itu. Oke. Digaruk. Namun, di balik keyakinan yang mengakar kuat ini, terdapat bayangan yang tidak dapat diabaikan. Meskipun tradisi ini membawa harapan dan kedamaian, namun tradisi ini juga dapat membawa bahaya. Ini infeksi kita bisa bagi menjadi beberapa. Contohnya virus ya. Virus, ada bakteri, ada cacing. Nah, karena ini pasir, nah ini yang paling sering terjadi itu cacing biasanya. Nah, cacing tanah itu ada namanya Ascariasis. Itu nanti bisa menyebabkan kaki gajah. Nah, itu yang paling patut diwaspadai untuk orang yang tidak pasir. Penyakit-penyakit yang penyebarannya lewat tanah. Satunya cacing. Itu ada Ascariasis, ada filariasis, itu kaki gajah tadi. Ascariasis itu kakinya bengkak, squattle, bisa ke paru-paru juga. Filariasis, nematoda, itu juga cacing juga bisa. Tapi kalau untuk tidur tadi nggak ada masalah. Kalau dia nyaman aja tidur, kualitas seperti ini nggak ada masalah. Oke. Itu ada nggak sih dok kayak misal kasus kulitnya tuh bermasalah, iritasi dan lain sebagainya karena tidur di atas pasir? Bisa jadi, bisa jadi. Jadi setiap orang punya kerentanan berbeda-beda. Ada namanya kalau di penyakit kulit itu dermatitis kontak alergi dan dermatitis kontak iritan. Kalau masuk kontak alergi itu dia alergi terhadap bahan-bahan yang sebetulnya normal orang nggak alergi. Itu namanya contohnya karet. Mungkin di saya nggak ada masalah pegang karet di sini. Tapi di mbaknya mungkin jadi iritasi, gatal dan lain-lain. Jadi kembali lagi untuk ke kulit kita harus lihat dulu kondisi setelah dia tidur di atas pasir. Kalau memang selama dia dari kecil tidak ada masalah, tidak ada alergi di situ, gitu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kecuali memang setelah tidur di atas pasir dia merah-merah, eritem, gatal lah itu kita perlu lihat kondisinya. Apa dia masuk alergi atau termasuk iritan. Untuk makna dari tidur di atas pasir sendiri, mungkin dari Bapak dulu pas kecil sampai sekarang itu ada perubahan atau tetap gitu Pak? Kayak ya ini manfaatnya untuk kesehatan dan juga menangkal dari sihir hitam gitu Pak.
tetap sama atau ada yang berubah dari zaman Bapak dulu? Untuk itu nggak ada perubahan kayaknya, tetap sama seperti dulu itu. Bahkan sekarang ada ya di ketahuan rumah sakit lah atau puskesmas itu ada kolam pasir seperti ini. Ini dia ada. Saya tanya emang ya, loh dokter itu kok enggak, ini kadang-kadang ada orang yang mau nyambang atau besuk itu kadang-kadang tidurnya di pasir. Bahkan yang sakit tuh ya kalau ada di pasir, ada pasirnya sekarang sana, pakai pasir itu ya kan. Sana itu juga ngikut anu juga, banyak kesenangannya pasien atau senangnya yang apa namanya yang besut itu, yang jatuh rumah sakit itu kadang-kadang. Pernah dengar nggak tanggapan dari orang luar tentang tradisi yang sedang dijalankan di Desa Legung ini, terutama tradisi di atas pasir, tidur di atas pasir gitu, kayak mungkin komenan-komenan negatif tentang tradisi ini atau gimana? Nggak pernah sih, tapi katanya itu cuma nanya gitu Pak. Emangnya pasirnya itu nggak masuk mata, kuping, cuma nanya-nanya kayak gitu. Ada pesan khusus dari dari segi medis gitu, agar walaupun tradisi ini tetap terjadi, tapi kesehatannya tuh tetap terjaga. Yang pertama ini untuk tidur di atas pasir, karena itu merupakan suatu kebudayaan ya, istilahnya kebudayaan atau kebiasaan, dan itu nyaman dilakukan oleh teman-teman di sana. Yang pertama adalah untuk tidurnya, semua aktivitas itu harus mendapatkan kualitas dan kuantitas tidur yang baik. Jadi harus pencahayaannya, suhunya, kenyamanannya, itu harus dipenuhi. Kuantitasnya 6-8 jam, kualitasnya tadi ada tidur dalam. Tidur dalam itu yang kurang lebih 25% dari 7 jam tadi. Itu harus tidur dalam, dia harus istilahnya tuh nyenyak lah, tidurnya nyaknya itu harus minimal 25%, minimal ya. Yang kedua secara faktor fisik, jadi kebersihannya harus dijaga. Jadi walaupun tidak ada pasir, ya bagaimana caranya untuk menjaga kebersihannya tadi, karena ada risiko infeksi. Jadi faktor dari pasirnya sendiri, pertama harus natural ya, harus asli gitu mungkin ya, biar tidak ada mengurangi efek iritasi. Yang kedua juga harus steril, harus bersih. Jadi kalau saya pribadi tidak menyarankan tidak boleh, ya enggak, boleh, dianjurkan juga enggak. Itu tergantung dari kondisi dari masyarakat yang menggunakan. Di Desa Legung, para wanita setempat mewariskan tradisi dari generasi ke generasi, yaitu melahirkan di atas pasir. Pasir tidak hanya berfungsi sebagai tempat tidur dan beristirahat, tetapi juga dipercaya memiliki kekuatan magis untuk mempercepat persalinan. Tanah yang hangat dan alami ini dikatakan dapat membantu meredakan ketegangan, menghadirkan rasa aman, dan mendekatkan ibu dengan alam. Nah, itu sebagai kepala desa pada saat itu Bapak menyikapinya gimana? Apa kayak ya udah setuju karena sesuai tradisi, atau melihat dari segi kesehatan juga? Oh iya, kalau seperti itu kan tergantung dari orangnya yang mau melahirkan itu gimana. Kalau kadang-kadang banyak melahirkan itu nggak enak ya, kalau menurut kesehatan dokter kan agaknya kurang bagus. Tapi kadang-kadang orang itu melahirkan kalau tambah ada pasir itu agaknya kurang gimana itu menurut saya. Nggak apa-apa, silakan. Sepenting pokoknya jalannya normal, baik, nggak apa-apa, silakan. Seperti itu, penting nyaman. Yang penting nyamanlah pada yang dengan itu. Apakah pernah ikut atau melihat proses melahirkan di atas pasir? Kalau memang iya, bisa diceritakan penjelasannya gimana atau experience-nya gimana? Kalau saya sendiri nggak pernah lihat, tapi dengar iya. Oh, pernah dengar. Iya, cuma katanya kalau di pasir itu apa ya, agak enak katanya, gampang katanya, nggak tahu gampang gimana. Cuma gitu dengarnya. Tapi kalau ngelihat secara langsung nggak pernah.
Halimah, Ibu Hamimah. Umurnya berapa, Bu? 53. 53. Berapa lama udah di sini? Dari lahir ya? Enggak. Iya lahir di sini. Oke, berarti udah seumur hidup di sini ya? Ya. Oke. Ibu anaknya berapa? Mohon maaf. 2. Dua-duanya lahir di atas pasir. Enggak, 1. Nomor 1 aja, nomor 2-nya enggak. Nah, perbedaan lahir di atas pasir sama lahir di bidan apa? Kalau di bidan dijahit ya, Bu. Oke. Berarti lebih nyamannya? Ya enakan lahir di pasir. Prasana setelah ngelahirakin Masuk di atas pasir apa, Bu? Dari segi sakit, dari segi ketakutan. Terasa enak, keluar semua. Oh, keluar semua gitu. Itu maaf, Bu, untuk kemaluannya tuh nggak kemasukan pasir? Enggak. Oke. Untuk proses melahirkan aja butuh bahan apa aja? Sarung. Terus apa? Dikasih ikat pinggang sama dukunnya. Oh, ikat pinggang. Ibu kan anak pertama itu lahir di atas pasir, terus anak kedua lahir di bidan ya. Ya. Nah, itu perbedaan mendasarnya tuh apa, Bu? Darah pakai sarung. Oke. Kalau sama dukun ya, kalau di atas pasir. Kalau sama dukun berarti alat-alatnya yang diperlukan cuma sarung. Sarung Terus, cuman apa namanya? dikasih ikat Ikat pinggang. pinggang. Sama apa lagi? Udah itu aja. Enggak tanpa dijahit. Enggak. Kalau di bidan itu dijahit. Dijahit. Kalau melahirkan ya karena ada paparan di luar, ya sterilitas yang perlu kita perhatikan, kebersihannya. Kalau lahir di pasir, kalau pasirnya ada cacingnya ya tetap nggak bagus. Tapi kalau pasirnya itu nggak ada masalah ya nggak masalah. Kadang orang memang lebih nyaman lahir di rumah, tidak di fasilitas kesehatan, asalkan bayinya normal ya. Yang penting dalam kelahiran itu adalah proses identifikasi, ini bayinya normal nggak. Kayaknya perlu ANC teratur, pemeriksaan ke puskesmas, ke dokter untuk melihat kondisi ibunya, bayinya. Yang kita takutnya ada angka kematian bayi ataupun angka kematian ibu. Tepat matahari pendalam mentifalakum, pasir lak jomatan minaftedu al melahirakin, pasir mentifariah tertisaksih perjalanan masyarakat pisalakun. Pasir harapan baru lahir ben fenenak orang tawah, nak jaakin kesederhanaan anak ben kedamaian. Tapi seiring kemajuan masyarakat modern, tradisi yang disalakun sajen langkah kebedaannya. Banyak orang sewak alakin tradisi manusia pasariah. Dalam kesibukan kehidupan modern, kebanyakan bercipai lupa bahwa banyak cara untuk adik sederhana sedisangi berhidup kedamaian. Manusia pasar ngai terakin bahwa ngargai bandulinggangi budaya tikal cuma ajabu warisan budaya, kape juga membuka diri di hal yang lebih dalam. Hal yang menghubungkan manusia di tanah, sejarah, dan situng sana lain. Hal kademuriah sepenbela seperlu pelajaran beri manusia pasir. Bahwa tiap-tiap budaya sekali apapun andi nilai serta dibatasi. Bisa jadi cita memuatkan keindahan dalam hal-hal sederhana sebelumah erimi artini. Dan bisa lakun pasir lebih dari sekedar panah. Pasir tapi simbol kekuatan. Tradisi serta terobik baab dalam keaudian serta mbak eklopai akar.